donga ten leluhure ingkang tumut-tumut berjuang wonten JS. Kaping kalih Menteri Kantin, kersane sehat, rezekine barokah Om. Pada di Petri terus terhalang kali corona, dadine malih mundur. Mereka adalah para emak yang tergerak hatinya mengucap terima kasih kepada Tuhan atas limpahan karunia berupa tempat yang layak untuk melanjutkan perjuangan mengais rezeki. Mengawali usaha dengan bangunan semi permanen, beberapa kali mereka pindah tempat. Nak, ketika SMP, kau masih sempat menikmati hidangan di tempat yang masih sederhana yang dibangun di salah satu sisi halaman sekolah. Sampai akhirnya bangunan itu harus dibongkar dan digantikan dengan bangunan permanen yang tentunya lebih luas dan nyaman. Dulu, berpuluh-puluh tahun yang lalu, ketika Bapak menimba ilmu di sini, malah belum punya kantin sendiri. Beruntung ada tetangga dekat sekolah yang membuka usaha warung, dan disitulah siswa yang belum banyak jumlahnya berdesakan untuk menuntaskan rasa lapar dan haus setelah beberapa jam belajar di kelas. Aneka gorengan, dawet, dan nasi pecel menjadi hidangan yang selalu tandas setiap hari. Bapak sendiri jarang jajan di warung itu, mengingat uang saku yang selalu terbatas jumlahnya. Paling hanya bisa membeli segelas dawet dan sepotong gorengan. Tetapi itu sudah cukup memuaskan hati Bapak. Bukan jenis dan jumlah makanan yang menjadi penentu kegembiraan Bapak, melainkan kebersamaan dengan teman-teman. Kadang ada di antara mereka yang berbaik hati membelikan makanan atau minuman buat Bapak. Tentu Bapak bahagia, meski kerap berpikir, kapan ya bisa membalas kebaikan itu. Namun, teman-teman tak pernah mempersoalkannya. Semua mengalir begitu saja tanpa konsekuensi yang memberatkan. Ketulusan mereka terus Bapak ingat sampai sekarang. Saat SD bahkan lebih pahit. Bapak jarang menggenggam uang saku ke sekolah, karena memang Mbah Kakung dan Mbah Putri tidak selalu punya uang lebih. Yang mereka miliki hanya cukup untuk beli sedikit beras. Lantaran terbiasa, hal itu tak pernah menjadi beban buat Bapak. Bapak dan saudara-saudara lainnya tetap berangkat ke sekolah dengan langkah ringan. Sewaktu ada uang lebih, Bapak senang. Berangkat ke sekolah membawa buku-buku saja pun tak apa-apa. Kalau ada rezeki tak terduga, Bapak bisa diajak teman-teman untuk ditraktir. Lumayanlah untuk menghibur hati. Mungkin saking terbiasanya jarang ke kantin ketika SD dan SMP, kebiasaan itu terus terbawa saat duduk di bangku SMA. Meski sesungguhnya setiap hari selalu pegang uang, Bapak sangat jarang jajan di kantin. Sudah cukup dengan makan di rumah atau di kosan sebelum berangkat ke sekolah. Bapak nyaris tidak merindukan suasana kantin. Baru mau beranjak ke kantin kalau sudah benar-benar lapar. Itu pun merasa kurang nyaman dengan keriuhan suasananya. Ya, seperti itulah Bapak pada masa lalu, Nak. Zaman berbeda, itu pasti. Cerita Bapak mungkin hanya Bapak yang mengalaminya. Bapak lihat siswa pada masa kini punya kesempatan yang lebih baik dibanding kesempatan pada zaman Bapak dulu. Kehidupan ekonomi jauh lebih memungkinkan kamu dan teman-temanmu leluasa menikmati beraneka macam hidangan di kantin, berapapun harganya. Bersyukur ya Nak, kamu tidak mengalami semua yang Bapak rasakan dulu. Terima kasih ibu-ibu kantin. Asahan selamatan hari ini sangat bermakna bagi kami. Bukan hanya sebagai penuntas lapar pagi hari, lebih dari itu, juga sebagai tali yang mempererat persaudaraan kita. Ibu-ibu kantin, para guru dan karyawan, serta para tukang yang kebetulan tengah bekerja merampungkan ruang kelas baru,
menikmati lodo sego gurih dan lauk pauk lainnya dengan penuh rasa syukur. Selamat melanjutkan perjuangan mendampingi seluruh warga sekolah dengan seluruh sajian lezat dan menyehatkan setiap hari aktif belajar. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia.